Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar Gemini? Gemini, gimana kabarnya Gemini? Kita lanjutin ya, ini readingan untuk Februari 2026. Oke. Nah, untuk teman-teman yang zodiaknya yang belum dibacain, sabar dulu ya. Ya, pasti dibacain ya, aman deh. Ya, pokoknya doain aku sehat aja lah ya. Gemini Februari. Kita akan coba lihat bagaimana situasi dan keadaan kondisinya. Lo absen dulu yuk nih, dari kota mana yang hadir nih? Monggo absen dulu. Wah, wah, wah. Aromanya kok rada mumet nih, kenapa nih? Siapa nih yang lagi mumet-mumet nih? Ya udah, simak aja ya. Disimak, fokuslah ya, karena banyak hal yang harus disampaikan untuk Gemini di Februari ini, biar nggak mumet-mumet banget nantinya. Oke. Oke. Wah, nggak nyangka ya, bentar lagi udah mau puasa nih. Terasa begitu cepat sekali waktu ini berlalu. Kan, nyambung kan. Oke, jadi di Februari 2025 ya. Ini atau di akhir Januari nih gitu. Karena di sini aku ngerasa ada energi yang kebawa ya, masih ketarik dari akhir bulan Februari kemarin ya. Nggak tahu nih, aku ngerasa Gemini memang lagi sumpek, pakai banget, sumpek banget. Aduh, mana ya? Karena kayak situasinya tuh double gitu loh ya. Satu ya, ini soal soal pekerjaan juga, di mana Gemini ini ya di Februari ya, ini lagi fokus banget di dalam pekerjaan. Nggak tahu nih, pokoknya lagi fokus masalah duit banget ya, cuan, cuan, dan cuan. Gemini lagi ngejar duit karena banyak kebutuhan di sini di Februari ya. Nah, satu sisi ada tuntutan kerja juga, ada tuntutan waktu, ada tuntutan profesional ya. Dan yang kedua di sini ada kaitan dengan orang terdekatnya si Gemini sendiri. Jadi ya ini bisa tentang circle, keluarga, atau pasanganmu sendiri ya. Karena di sini ada sifat beberapa orang di sekitar Gemini ini kayak neken banget gitu. Gemini tuh sedang sedang tertekan banget sebenarnya nih, lagi mana ya, sumpek banget lah, pokoknya perasaannya tuh lagi berat banget gitu. Ya karena ya itu tadi, double-double ya, kerjaan iya, masalah dengan pasangan juga iya, keluarga juga di sini ada kaitan juga gitu loh. Jadi jadi kayak bertumpuk gitu ya situasinya. Ini lebih kalau dari pasangan Gemini ini dari sifat ya. Nggak tahu nih, sifat dari pasangan Gemini itu entah kenapa kok hawanya agak agak lain gitu loh, dalam arti kayak susah dipahami gitu loh. Bener nggak? Gemini ngerasa bingung nggak dengan pasangan sendiri? Kayak maunya dia itu apa gitu tuh susah dicerna ya. Ntar aku bukain dulu deh kartu-kartunya biar enak nih. Nah, ini kan nyambung kan, jadi situasi di akhir Januari kemarin ya, nanti di Februari ini akan mengalami banyak perubahan kok Gemini ya. Oke. Oke, nah Gemini sedang berjuang di sini, sedang bertempur banget ya. Em, aduh, Gemini kenapa sih? Ya kayaknya bukan cuman Gemini aja sih ya. Masuk ke tanggal 20 Januari sampai ke akhir bulan Januari atau awal ya. Itu bukan cuman Gemini aja sih yang kerasa lelah, cuapek banget, perasaan, pikiran, kayak wah beradu banget gitu ya. Itu bukan cuman kamu aja Gemini, hampir banyak lah pokoknya yang sedang alami situasi tidak stabil itu. Ya nggak tahu ya, mungkin
Ini bisa pengaruh, ada pengaruhnya dari em, kita sekarang kan kita hidup di akhir zaman ya, di akhir zaman di mana kondisi bumi atau planet ini atau semesta alam itu alamnya sendiri ya, itu sedang sakit, alam sedang tidak baik-baik aja. Ya kita tahu banyak bencana di mana-mana. Ya itu juga bisa berefek dengan diri manusia sendiri. Karena apa? Karena manusia itu alam gitu. Kita itu alam gitu ya. Kita dan alam tuh nyatu sebenarnya sama. Jika alam sakit ya kita akan ngerasa ya. Nah, ada kaitannya di situ sih, Lur. Karena ini kayak merata banget gitu ya. Dan juga pertikaian kan sedang terjadi di mana-mana ya, kita ngerti semua tentang itu. Nah, jadi di sini untuk teman-teman Gemini semuanya, aku yakin fase ini nggak akan lama. Ya, dari tanggal 20 kemarin, Januari, ini akan mengalami perubahan membaik di Februari nantinya. Ya, kamu amati sendiri, terutama kondisi perasaan kamu, pikiran kamu amati sendiri ya, karena di sini perubahan yang sangat terasa dari diri kamu sebenarnya, Gemini. Ya, aku ngerasa kamu akan cukup pelong nanti. Aku nggak tahu apa, cuman ada kayak petunjuk, ada momen bagus, ada sesuatu yang membahagiakan yang akan datang. Ini di Februari semua gitu. Tanggalnya berapa aku nggak tahu secara pasti, cuma nanti kamu amati sendiri gitu loh. Nah, dan juga di sini Gemini ada karma yang berjalan juga ya. Oke, ada karma yang sedang berjalan. Aku nggak tahu nih siapa, ini vice versa ya. Bisa Gemini, bisa orang yang sedang zolim sama Gemini atau orang yang pernah nyakiti si Gemini itu sendiri. Memang kondisinya ini lagi nggak baik-baik saja ya. Kondisi kamu mungkin sekarang kamu ngerasa bahwa oh aku nggak baik-baik aja, tapi orang yang zolim sama kamu jauh lebih buruk dari diri kamu gitu loh. Kondisi mereka jauh lebih sengsara dari kamu ya gitu. Nah Gemini untuk masalah duit nih, semua Gemini yang hadir di sini ya, saya mohon banget nih, awal Februari ya, awal Februari sampai ke pertengahan bulan Februari, lu harus bener-bener hemat. Ya nggak bener-bener lah, pokoknya poinnya hemat. Hati-hati pengeluaran ya. Em, harus, aduh gimana ya? Ini yang jadi masalahnya gini loh. Terkadang Gemini itu kalau lagi puyeng ya atau perasaan yang nggak stabil, ini pelampiasannya biasanya ke belanja kalau nggak hobi gitu ya. Jadi dopaminnya Gemini itu ada di situ gitu loh. Ya refreshing lah, entah jalan kemana, entah belanja apa, entah beli beli sesuatu yang nggak penting banget sebenarnya gitu. Tapi ya semua itu baliknya ke diri kamu lagi sih. Kalau memang duitnya ada ya los-los aja gitu. Cuman kalau duitmu ya pres-presan ya mending disimpan aja lah. Pinter-pinter ya bulan Februari ini semua Gemini harus pinter-pinter mengalihkan atau mencari kebahagiaan gitu. Bagaimana caranya agar tidak terlalu banyak uang yang keluar gitu loh ya kan. Ya, karena situasi nggak nentu nih Gemini gitu. Gemini yang lagi punya duit sekalipun ini bisa kebobolan loh. Dalam arti lu bisa kayak bocor alus borosnya. Ya, karena memang pengeluaran tuh nggak terduga banget nih sampai Februari. Oke, jelas ya. Jadi warning banget nih untuk Gemini. Sorry di sini saya tidak nakut-nakuti, cuman saya apa adanya aja ya. Kalau memang baik ya baik, enggak gitu loh ya. Agar kamu pun bisa ngerti, oh di Februari itu gambarannya seperti ini, seperti itu gitu loh ya. Jadi lebih kepada pesan-pesan yang mungkin harus perlu kamu perhatikan gitu loh. Ya Lur ya, jelas ya. Nah, em, kemudian di sini nanti di pertengahan bulan ini bisa sampai tanggal 25-an ya. Cuman aku nggak tahu pasti tanggal berapa. Nah, di situ ada momen bahagianya tuh. Ya, ini tentang rezeki juga. Apa ya? Kayak rezeki yang tak terduga, petunjuk, jalan arah, ide, peluang gitu. Kamu nemuin itu nantinya. Jadi di sini ada perantara yang akan datang ya. Ya, ini masalah duit sih sebenarnya ya. Gitu. Perantara yang ya membawa duit lah dalam arti gitu. Bisa juga kamu akan bertemu dengan seseorang yang ngebantu kamu atau loyal nih. Ini Gemini paling suka dengan orang yang loyal gitu ya.
Kalau ketemu cowok atau ya lebih ke cowok ya, kalau ketemu cowok yang nggak loyal, ya Gemini agak gimana gitu loh ya. Ya realistis aja lah ya. Zaman sekarang mah duit mah yang nomor satu gitu loh, ya kan? Ya memang kondisinya Gemini lagi butuh duit gitu. Mau gimana lagi coba ya. Jadi di sini juga aku ngerasa ya, ada beberapa Gemini itu nanti di Februari ini akan deket dengan seseorang ya, tapi dekatnya ini kayak ada something gitu loh. Ya, tidak selalu tentang cinta sih. Gitu, tidak selalu tentang cinta. Karena ada yang akan baper sama kamu. Tapi biasanya ada nih Gemini-Gemini yang pinter baperin orang tuh ada gitu. Ya. Hmm. Em, Terkadang ada loh beberapa, tapi nggak ingat ya di sini ini general ya. Ya, general, tidak semua Gemini, cuman ada nih beberapa Gemini yang di Februari ini deket sama orang ya, tapi tidak tidak terlalu pakai perasaan gitu loh. Ya, karena di sini orang yang mau deket ini cukup lumayan lah. Ada duitnya gitu. Ini ini kamu akan deket sama orang itu. Ya, ya walaupun mungkin kamu nggak tertarik banget, nggak, ya mungkin ini bukan karakter kamu, bukan tipe kamu, cuman kalau ada duitnya ya lu akan nempel di situ. Gitu. Ya pinter-pinter mainnya aja lah ya. Ya, gitu ya. Tapi nggak semua Gemini sih, paham ya. Tapi banyak yang kayak gitu. Aku sering nemuin soalnya ya. Ya udahlah, kita lanjutin aja ya. Jadi Gemini mulai sekarang, saya mohon banget ya siapapun yang hadir, tolong ya ini tentang diri kamu, lebih banyak tentang diri kamu sebenarnya. Karena jujur-jujuran aja sih, kalau soal karir, soal ya keuangan ya, kalau keuangan balik ke kamu lagi, ya gimana ya? Ya kita saya kembalikan ke kamu lah soal duit ya. Poinnya ke pengendalian, kontrol uang ya. Karir sebenarnya tidak terlalu yang gimana-gimana soal karir, akan tetapi yang jadi problem besar ini tentang perasaan ya, perasaan dan juga pikiran. Jadi Gemini itu akan mengalami banyak cobaan dari orang terdekatnya sendiri atau circle-nya sendiri gitu loh. Ya, ya memang sih Gemini itu kalau ya gini ya, Gemini itu kan si tukang mendem ya, paling suka tuh mendem ya. Jadi ini sebenarnya ada beban lama ya, ada beban lama yang kayaknya muncaknya di Februari gitu atau di akhir akhir Januari kemarin ya. Ini kayak muncaknya di situ loh, di akhir bulan Januari atau Februari. Ini kayak meledak gitu loh. Ada sesuatu yang meledak. Ya, ini sesuatu yang ditahan oleh Gemini udah lama. Ini bisa tentang luka lama, kekecewaan, ketidakterimaan di tahun 2025 kemarin. Atau mungkin tentang perdebatan ya, yang dimana kamu berusaha untuk menahan itu semua agar tidak terjadi keributan. Tapi semakin lama kamu menahan ya, ya gimana kayak di bulan ini tuh kamu butuh tempat untuk melepaskan, butuh tempat untuk teriak, butuh tempat untuk wah bener-bener teriak lah pokoknya agar beban-beban kamu dalam batinmu tuh bisa kebuka lagi gitu loh, biar bisa encer ya. Nah, jadi soal karir itu sebenarnya ini banyak faktor di luar pekerjaan ya. Di luar pekerjaan Gemini itu banyak faktor di situ. Faktornya apa sih? Ya ini bisa tentang masalah ya, masalah kamu dengan pasangan kamu atau keluarga atau orang terdekat kamu sendiri. Ini kayak kebawa nih di dalam pekerjaan. Jadi kerjaan kamu tuh kayak nggak fokus, semangat kamu pun kayak up and down banget, males-malesan akhirnya, kayak mager banget gitu loh ya. Ini kalau nggak kamu perhatiin, ini nanti karirmu akan bermasalah, kerjaan kamu jadi nggak beres gitu loh. Yang harusnya peluangnya bagus jadi nggak bagus karena perasaan kamu sendiri tadi. Jadi Gemini harus pinter ya nanti untuk sterilkan diri ya, jalur ya, gitu. Kan nyambung. Jadi ini ya, ini tak kasih penerangan lebih luas lagi ya. Gemini, siapapun yang hadir ke sini mungkin ada yang kepo ya, yang kepo sama Gemini atau mungkin
kamu mau tahu nih kondisi Gemini gitu loh ya, atau mungkin kamu punya pasangan Gemini nih di sini. Ini tak jelaskan energinya Gemini. Satu, Gemini ini sedang memikul beban yang berat. Sedang memikul beban yang berat. Karena Gemini itu apa-apa sendiri loh. Masalah dipikir sendiri, semua direnungin sendiri, ya. Ya walaupun di luar sana Gemini itu terlihatnya nggak kenapa-napa, ya memang gitu Gemini gitu. Tahu sendiri Gemini tuh paling bisa banget untuk menutupi diri sendiri di depan publik atau di depan orang. Jadi kalau mungkin gini ya, mungkin banyak nih orang-orang di sekitar Gemini tuh kayak kayak nggak percaya loh kalau Gemini tuh ada masalah gitu loh. Ya saking pinternya nutup gitu ya, bukan apa ya, ini ya udah karakternya Gemini gitu. Mendem ya. Jadi masalah tuh kayak dipendem, ditutup. Nah, ketika di depan orang itu Gemini tuh ya bersikap biasa, bisa bersikap tenang gitu. Beda sama zodiak lain, apalagi elemen api ya. Elemen api, elemen air ya, itu nggak bisa nutup kayak Gemini, nggak bisa. Jadi kalau nggak suka mukanya kelihatan banget. Nah, kalau Gemini tuh beda gitu. Gemini kalau nggak suka sama orang pun juga bisa stabil gitu. Adapun masalah ya Gemini ya stabil gitu kelihatannya. Jadi ibaratnya kayak teko ya, yang di dalamnya tuh terisi air yang panas banget. Tekonya tenang tapi di dalamnya panas. Nah, itu Gemini. Nah, jadi di sini itulah situasi Gemini jika di antara kamu menemukan atau berkoneksi dengan Gemini dan Gemini menjadi ekspresi yang berbeda atau mungkin kamu mengira, oh Gemini ada orang ketiga nih, Gemini begini, no 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 no, nggak selalu tentang orang ketiga kok ya. Ya walaupun Gemini terkenal sebagai zodiak yang punya banyak pos kampling ya, tapi tahu gini tak kasih tahu ya, Gemini tuh kalau udah suka sama orang, udah. Tapi ya ada sisi lemahnya. Lemahnya adalah kalau Gemini itu punya pasangan tuh entah bawel, entah keras, entah bebal ya, sehingga Gemini ini karakter Gemini kan dia tuh tipe zodiak yang notabene kalau udah ngomong ya udah gitu. Bukan tipe orang yang bisa menjelaskan sampai ke akar-akarnya, itu bukan, nggak terlalu banget tentang itu gitu loh. Jadi Gemini itu realistis aja kalau ngomong tuh ya tak 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 gitu. Kayak ngalir aja gitu. Ketika disuruh menjelaskan sesuatu sampai ke akarnya, ini agak susah. Nah, terkadang Gemini itu punya pasangan di mana pasangan Gemini ini sangat membutuhkan namanya informasi yang detail dan perlu diulang gitu loh. Nah, Gemini tuh kadang kayak capek di situ. Masa iya sih udah gede, udah tua kok masih harus diulang-ulang biar paham gitu loh. Kadang Gemini tuh capeknya di situ ya. Jadi ya walaupun nih mungkin pasangan Gemini pun juga tidak tahu secara pasti ya, karena Gemini masih terlihat baik-baik aja, terlihat fine-fine aja, tapi dalam dirinya kayak lagi berdebat banget nih. Puyeng banget nih ya masalahnya. Waduh, pokoknya gini deh. Jadi siapapun itu yang punya koneksi dengan Gemini, tolong deh untuk berpikir dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jangan mudah berasumsi negatif pada seseorang. Itu aja poinnya. Karena notabene kamu nggak tahu loh apa yang sedang dirasakan seseorang tersebut gitu. Ketika kamu menilai seseorang itu hanya berdasarkan akal dan pikiranmu, lu akan salah kaprah gitu ya. Ini sama dengan kondisi Gemini. Banyak orang yang menilai Gemini itu miring. Karena mereka nggak ngerti dengan apa yang dirasakan si Gemini gitu. Kebanyakan orang di sekitar Gemini itu apa ya, menilai Gemini berdasarkan akalnya mereka masing-masing gitu loh. Ya. Jadi itulah terkadang Gemini itu susah untuk ngebuka diri dengan orang ya. Karena Gemini itu butuh seseorang tuh yang notabene bisa ngerti dengan apa yang dia rasakan sama Gemininya itu gitu loh. Kalau cuman menilai berdasarkan asumsi, berdasarkan pikiran, logika, ya Gemini nggak butuh itu. Gemini butuh orang yang bisa memahami apa yang sedang dia rasakan gitu. Nah, biasanya yang bisa ngerti tentang energi kepekaan itu adalah elemen air zodiaknya. Itu ada Scorpio, Pisces, Cancer kayak gitu. Ya, itu biasanya kayak gitu. Tapi ya nggak semua orang gitu sih gitu. Karena ini agak agak gimana gitu loh situasinya. Memang Gemini lagi nggak baik-baik aja. Jadi itu tadi ya, jika kamu ngelihat Gemini kok beda, Gemini kok gini ya, itu tidak selalu tentang
kamu yang salah. Gemini tidak membenci kamu, tidak gimana-gimana tentang kamu, tapi di sini Gemini berusaha untuk menjadi kuat saja. Ya, kalau Gemini ngalami banyak perubahan itu wajar karena dia ngalami beban yang berat di sini. Ya, pikiran, perasaan, campur aduk. Waduh, pokoknya aku nggak bisa ngomong lagi. Ini berat banget yang sedang dirasakan Gemini gitu. Ya, kondisinya itu kayak gitu. Nah, tapi di sisi lain ya, memang banyak beban beban perasaan tapi ya, perasaan dan juga pikiran sih sebenarnya. Tapi di sisi lain, uniknya Gemini ya, walaupun seberat ini kondisinya, Gemini bisa ngelewatin apapun itu ya. Karena Gemini itu nggak mau ribet orangnya, nggak mau terlalu ngebebanin orang sebenarnya ya, gitu. Hmm. Oke, dan aduh aku jadi ke distract. Tak ngopi dulu bentar ya. Yuk sedulur Gemini semuanya cepet buat kopi pen pen ora stres ya. Aduh, segere. Piar no, nang dasi mak piar piar. Oke, lanjut lagi Gemini. Aku paling seneng kalau udah ngoceh sama Gemini, ngobrol sama Gemini, tektokan sama Gemini itu paling seneng karena seru gitu loh. Ya, energinya pun dari dulu aku nge-reading Gemini itu selalu seru dan kebanyakan views-nya cukup tinggi dia di Gemini gitu. Apakah aku Gemini? Selek. Waduh, wah sampai keselak aku rek rek. Keselak serbuk kopi. Alah, alah, sorry lo ya, sepurane lo ya. Jose memang rada aneh kok. Ya wis lah, lanjut lagi ya. Nggak tahu nih, ya gimana ya? Memang kamu lagi nggak baik-baik aja, cuman kok aku di sini ketawa-ketawa. Karena aku yakin gitu. Yakinnya adalah Gemini itu seseorang yang benar-benar kuat gitu, bukan orang yang mental tempe ya, bukan orang yang gampang down, enggak. Itu bukan Gemini. Gitu. Oke, lanjut ya. Itu Gemini yang single di Februari ini ya gimana ya? Ini aja deh, lu cari ini aja lah ya. Ngerti kan maksudku gimana ya cari ini gitu. Ya. Yang jelas tuh jangan terlalu open dengan perasaan, jangan terlalu membuka hati dulu untuk bulan ini. Tapi ya biasanya Gemini memang agak susah jatuh cinta sih karakternya ya. Ya kalau orang nggak paham ini banyak yang akan baper. Jadi di bulan Februari ini aku ngerasa nantinya ini banyak nih ya enggak ya pokoknya lebih dari satu lah ya, lebih dari satu yang akan terkoneksi sama Gemini. Dia atau mereka yang baper, bukan Gemininya. Gitu. Tapi ya balik balik ke kamu lagi ya Gemini gitu. Ya kalau nanti ada orang yang baper sama kamu, ya gimana ya? Ya kembali ke kamu lah. Kalau kamu juga serak sama orang itu, kenalin dulu deh. Ya, kenalin dulu deh. Kenalin dulu bagaimana karakter dan sifatnya gitu loh ya. Karena ya ketahui sendiri kan Gemini tuh kalau udah bucin tuh gimana. Aduh kacau deh pokoknya kalau udah bucin gitu loh ya. Nah bulan Februari ini untuk asam asmara ya, lu pakai akal sehat, pakai logika, udah itu doang kuncinya. Ya, cukup itu doang kuncinya. Gitu. Nah kemudian di sini dalam hubungan Gemini ini banyak banget kesalahpahaman sebenarnya. Ya, kayak ibarat air dan minyak gitu loh, susah nih ada situasi yang kayak gitu. Ya, bener-bener kayak gitu. Gemini, ini kalau bicara tentang capek ya, Gemini capek loh, pasangan juga capek, sama-sama capek. Karena tidak ada pemahaman yang bisa dipahami gitu, ya. Dan Gemini memang harus sabar banget ya di sini, karena ya gitu sih, sikap dari pasangan kamu ini akan membuat kamu agak puyeng gitu. Kamu memahami bagaimana sifat atau sikapnya dia di Februari ini agak agak susah ya gitu loh. Ya gitu. Karena pasangan dari Gemini ini yang terlalu baper sebenarnya terlalu terlalu berperasaan gitu loh.
Nah, sedangkan Gemini itu nggak bisa di kayak gituin tuh nggak bisa gitu. Gemini tuh tipe orang yang notabene harus dilepasin, jangan lu pegang, lu nggak akan nyaman Gemininya nanti gitu. Ya, kalau terlalu di overthinkingin, Gemini malah bosen gitu. Capek sendiri nanti Gemininya gitu. Jadi akhirnya mengalami miskomunikasi di sini. Ya, ya tolong ya, nanti ini masalah sifat lo ya, sifatnya tolong deh. Dan juga mungkin perlu obrolan yang mendalam di antara kalian berdua ya. Yang dia dalam hubungan kamu ini membutuhkan obrolan hati ke hati. Ya, jangan emosi, jangan ego. Tapi kayaknya susah deh. Karena pasangan Gemini egonya tingginya nauzubillah min zalik jing. Aduh, ampun dah pokoknya. Ya, ego parah gitu. Ya, dia itu maunya didengar tapi nggak mau mendengar gitu. Tapi ya nggak ada salahnya sih. Ya nggak ada salahnya untuk kamu duduk berdua sama dia, ya ngobrol lah dari hati ke hati ya. Yang jelas cukup kamu sampaikan Gemini apa yang kamu rasakan saja. Sampaikan saja. Mau dia marah kek, mau dia nggak ngerti kek, mau dia nggak mudeng, los. Ingat ya, kebanyakan orang itu biasanya marah dulu, ngeyel dulu, baru mikir. Itu pahami ya. Jadi di sini tuh cukup kamu jelaskan, aku begini loh, aku sedang begini, kondisiku begini. Udah selesai. Ya, mau dia paham dan tidak tuh bukan urusanmu lagi Gemini. Jadi jangan jangan sampai kamu yang jadi capek nantinya. Karena sekarang tuh kamu udah lelah banget ya. Ditambah lagi harus mikirin dia, dia dan dia. Aduh, habis kehidupanmu nanti ya. Sedangkan tanggung jawabmu itu banyak banyak hal yang harus kamu lakukan gitu loh. Jelas ya, Gemini ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya Gemini coba untuk ngebuka diri dengan circle atau orang yang kamu percaya aja. Cukup kamu cerita. Ya, tapi ya sebisa mungkin jangan semuanya lah ya. Maksudnya hal-hal yang terlalu sensitif, yang terlalu personal jangan kamu buka lah gitu karena nanti khawatirnya nyebar gitu kan. Paham ya? Gitu. Tapi di sini memang Gemini butuh ruang, butuh teman ya. Gemini saat ini memang betul-betul butuh ruang. Nah, ini jawaban dari hubungan itu ya, yang sedang dibutuhkan Gemini adalah ruang gitu. Dan di sini balik ke kalian lagi, kalau lu nggak hati-hati dalam segi hubungan kamu di Februari ini, ya ini akan ada yang mundur nantinya. Karena udah nggak kuat, ya. Tapi beda halnya dengan, sorry, beda halnya dengan Gemini yang sudah punya hubungan dalam arti udah nikah. Ini hal yang beda. Ada beban yang lebih berat lagi gitu. Yang untuk kamu yang belum nikah, mungkin kamu bisa mencari pelampiasan keluar sana sini bisa ya. Cuman untuk yang sudah nikah ini loh, ya, ya pesanku kalau kamu ngalami keruwetan di bulan Februari ini, tolong deh kamu harus meditasi ya, meditasi, zikir lah untuk yang muslim, ini penting banget ya, agar energi kerohanian kamu tuh bisa kuat lagi, Gemini. Karena di sini tuh kamu ngalamin ya satu lelah otak, kondisi fisikmu juga mengalami kendala di sini. Nggak tahu nih ada sakit apa ya, tapi lebih ke sakit umum sih, kayak batuk, flu, pilek, badan pegel, atau butuh istirahat atau kurang tidur, tentang itu sih. Jadi secara kondisi fisik kamu di sini nggak baik-baik aja, otomatis pikiran kamu juga nggak akan stabil. Ya, yang terakhir adalah kondisi batin kamu nih berantakan banget nih, batinnya tahu nggak batin? Perasaan energi eh, batinnya kamu nih lagi kacau banget. Itu kamu perlu damaikan dulu tuh batinmu ya dengan cara kesadaran diri dan dekat dengan Tuhan. Cuman itu, karena ketika kamu bisa menstabilkan energi batin kamu, kerohanian kamu bisa stabil lagi, maka ya segala hal di luar kehidupan ini akan berjalan jauh lebih baik. Mau itu karir, mau itu keuangan, percintaan itu akan berjalan lebih baik. Dan kamu bisa berpikir jauh lebih tenang. Tapi kalau kondisi rohanimu nggak jelas kayak gini, ya hawanya nggak enak banget kayak gini, lu mau mikir model ke apapun lu nggak akan ketemu gitu loh. Yang ada lu puyeng sendiri, ya. Oke. Gitu sih, Lor.
Nah, kemudian satu hal lagi saya mundur sedikit. Di sini ada situasi yang ini untuk hubungan Gemini tapi yang belum nikah. Untuk kamu yang mungkin nantinya, ya nanti kamu amati sendiri ya. Jika pasangan kamu ada membahas tentang pernikahan-pernikahan atau hubungan yang serius-serius, ini vice versa. Bisa Gemini, bisa pasangan Gemini. Ini akan ada namanya kerumitan gitu loh. Kayak bingung. Ini sebenarnya dia ini serius nggak sih? Lu mau nikahin gua nggak sih gitu? Kok lu kayak gini? Kok banyak banget kebimbangan? Kok lu jadi nggak jelas? Kemarin ngomong begini kok jadi begini? Gitu. Hati-hati ya situasi kayak gitu ya. Nah, satu hal lagi yang penting terakhir, Gemini, ini tentang kamu lagi ya. Mood swingnya ini, aduh, ya nggak bisa ngomong aku. Tolong, tolong banget ya Gemini bulan ini. Jaga mood kamu. Jangan sampai kamu mood swingan lagi di bulan ini. Ya, kalau kamu mood swingan terus, ini ada orang-orang di sekitar kamu tuh kayak bingung gitu. Bingung ngelihat kamu tuh arahnya gimana, maunya gimana. Oke? Ya semoga kamu nggak mood swing lah di bulan ini ya. Karena kalau udah mood swing, ya memang bikin puyeng lah. Moodnya bisa tiba-tiba berubah seketika. Dari ketawa, tiba-tiba diem. Itu Gemini. Dari marah, tiba-tiba bisa ketawa. Dalam hitungan detik pula. Ya, begitu Gemini itu. Yaudah deh, ini dulu dah yang bisa aku kupas ya. Ya, semoga bisa jadi gambaran kamu di bulan ini. Ya, kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Kalau audionya agak berisik ya, ya saya mohon maaf ya. Ya, ginilah apa adanya kayak biasanya ya. Oke, bye-bye, Gemini.